Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang model pembelajaran IPS. Video ini dibuat guna memenuhi ujian akhir semester pada materi IPS MI. Dosen pengampu dengan Bapak Joko Rohadiwibowo, MPDI, yang beranggotakan Yosta Ilham Ramadan dengan NIM 20201037, Putri Syafitri dengan NIM 20201038, Alia Dwi Amanda dengan NIM 20201039, Setiawati 20201042, Fadila Saputri 20201043, dan Deswita Putri Cahyati 20201046. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosta Ilham Ramadan dengan NIM 2020201037 akan menjelaskan materi bagian A. Hakikat dan peranan model pembelajaran IPS. Model pembelajaran IPS ialah sebagai desain pembelajaran inquiry, yaitu sebagai sebuah metode mengajar yang berorientasi pada latihan meneliti dan mempertanyakan istilah ini sejajar dengan metode pemecahan masalah, berpikir relaktif dan atau diskuri. Sedangkan menurut para ahli, pendekatan inquiry merupakan upaya yang dimaksud untuk mengatasi masalah kebosanan siswa dalam belajar di kelas. Tujuan utama inquiry sosial adalah memberikan kontribusi untuk para pengambil kebijakan dalam menghasilkan keputusan-keputusannya. Banks mengemukakan langkah-langkah metode pembelajaran inquiry untuk kelas IPS sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah atau problem formulation. Sebelum seorang siswa melakukan penelitian tentang suatu masalah atau isu. Yang kedua, perumusan hipotesis atau formulation of hypothesis. Setelah para siswa merumuskan masalah atau pertanyaan yang tepat dan dapat diteliti. Yang ketiga, definisi istilah. Konseptualisasi penelitian harus membuat definisi istilah atau konsep yang jelas tentang masalah penelitiannya. Walaupun pekerjaan ini merupakan masalah utama bagi para ilmuwan sosial. Yang keempat, pengumpulan data atau collection of data. Pertanyaan dijawab dan diuji. Hipotesis diuji dengan data dan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Alia Dwi Amanda dengan NIM 2020201039 ingin melanjutkan penjelasan materi, yaitu mengenai model-model pembelajaran IPS. Berikut diberikan beberapa contoh model pembelajaran yang memiliki kecenderungan berlandaskan paradigma konstruktif, yaitu 1. Model reasoning and problem solving. Reasoning merupakan bagian berpikir yang berada di atas level memanggil atau retensi, yang meliputi basic thinking, critical thinking, dan creative thinking. Kedua, yaitu model inquiry training. Secara umum, istilah inquiry berkaitan dengan masalah penelitian. Untuk menjawab suatu masalah, Roger menyatakan bahwa inquiry merupakan suatu proses untuk mengajukan pertanyaan dan mendorong semangat belajar para siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ketiga, yaitu model problem-based instruction. Problem-based instruction adalah model pembelajaran yang berlandaskan paham konstruktivistik yang mengakomodasikan keterlibatan peserta didik dalam belajar dan pemecahan masalah otentik. Selanjutnya yaitu model pembelajaran perubahan konseptual. Konsep-konsep merupakan dasar bagi proses mental yang tinggi untuk memasukkan prinsip-prinsip dan generalisasi-generalisasi. Terakhir yaitu model group investigation. Pemikiran Dewey yang utama tentang pendidikan utama adalah peserta didik hendaknya aktif atau learning by doing. Belajar hendaknya didasari motivasi intrinsik. Pengetahuan berkembang tidaklah bersifat tetap. Yang keenam, model pembelajaran FCT atau Value Clarification Technique. Nah, teknik mengklarifikasi nilai ini merupakan teknik pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam mencari dan
menemukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri peserta didik. Nah, yang ketujuh yaitu pendekatan sains teknologi masyarakat atau bisa disebut dengan STM. Nah, pendekatan ini dikembangkan sebagai sebuah pendekatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berkaitan langsung dengan lingkungan nyata. Nah, yang kedelapan yaitu model portofolio. Teknik belajar yang mendasari pembelajaran portofolio adalah teori belajar konstruktivitasme yang ada prinsipnya menggambarkan bahwa peserta didik membantu atau membangun pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan yang kesembilan yaitu pembelajaran kontekstual. Nah, penerapan pembelajaran kontekstual di kelas ini melibatkan 7 utama pembelajaran efektif, yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar atau bisa disebut dengan learning community, lalu pemodelan atau modeling, bisa juga refleksi. Setelah itu yang terakhir yaitu penilaian sebenarnya. Nah, yang ke-10 atau yang terakhir yaitu model instruksi sosial. Nah, model ini menghubungkan istilah inquiry dengan pengembangan kemampuan peserta didik untuk menemukan dan merefleksikan sifat kehidupan sosial. Saya Fadila Saputri dengan NIM 2020201043 ingin menjelaskan tentang implementasi model-model pembelajaran. Kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, baik masalah pribadi maupun masalah sosial, sangat diperlukan karena pada hakikatnya siswa hidup di tengah lingkungan masyarakat yang penuh dengan benih-benih munculnya masalah. Model pembelajaran problem solving ada 4 tahapan. Proses pemecahan masalah menurut Sapek and Armstrong yaitu: yang pertama, mengenal adanya masalah. Yang kedua, mempertimbangkan pendekatan-pendekatan untuk pemecahannya. Yang ketiga, memilih dan menerapkan pendekatan-pendekatan tersebut. Yang keempat atau yang terakhir, mencapai solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desita Putri Cahyati dengan NIM 20201046 akan menjelaskan bagian D, modal desain pembelajaran pengambilan keputusan. Pada uraian berikut ini akan dibahas model desain pembelajaran pembagian keputusan yang dikhususkan untuk pelajar IPS. Sapage dan Armstrong mengemukakan langkah-langkah proses pengambilan keputusan sebagai alternatif model pembelajaran dalam IPS sebagai berikut. A. Mengidentifikasi persoalan dasar atau masalah. B. Mengemukakan masalah alternatif. C. Menggambarkan bukti yang mendukung setiap pilihan alternatif. D. Mengidentifikasi nilai-nilai yang dinyatakan dalam setiap alternatif. E. Menggambarkan kemungkinan akibat setiap pilihan alternatif. F. Membantu pilihan dari berbagai alternatif. G. Menggambarkan bukti dan nilai yang mempertimbangkan dalam pembantuan pilihan.